Selamat pagi semuanya. Kali ini Abah berkunjung ke rumahnya Mas Angga dari Venom Gallery. Pagi Mas Angga. Lagi mas. Ya, kali ini kita akan kasih makan burung. Apa ini Mas Angga? Ini burung apa ini Mas Angga nih? Ini burung sankonur. Burung sunconur. Asalnya dari mana Mas Angga? Asalnya ini di daerah Amerika Selatan. Amerika Selatan ya. Iya. Amerika Selatan. Burung ini adalah termasuk burung paruh bengkok ya Mas Angga ya. Betul, benar. Berarti kalau paruh bengkok dia pemakan apa nih? Biji-bijian. Ini kalau di alam liar ya, dia makan biji-bijian, Biji-bijian. terus buah yang mau buah kecil-kecil itu ya, Iya. sama bijinya bunga. Jadi ada di sana itu ada bunga jenis kecil-kecil itu yang mengandung biji, dia suka itu. Oke. Nah itu kalau di alam liar ya, beda dengan di penangkaran seperti ini. Oke. Kalau di penangkaran kasih makannya apa biasanya? Kalau di penangkaran, kalau yang masih baby ya, kita pastinya pakai bubur ya, pakai bubur bubur burung. Kalau sudah besar gini biasanya dia pakai biji. Bijinya mulai dari kuaci, millet, nah ataupun makanan yang langsung dari pabrikan. Jadi ada seperti pelet gitu ya, pelet khusus untuk sankonur itu sendiri. Oke, kalau gitu. Kalau lihat burung seperti ini tuh termasuk burung yang bisa jinak atau hanya cukup di kandang seperti ini aja Mas Angga? Nah, spesialnya sankonur ini mas, dia itu bisa jinak. Jadi memang kita kebanyakan orang Indonesia pelihara burung jenis sankonur ya, jenis paruh bengkok ini untuk dijadikan teman sebenarnya. Jadi bukan hanya di kandang seperti ini, tapi dia untuk partner ya. Jadi bisa kita latih. Jadi ada beberapa jenis skill yang memang bisa di trainingkan ke burung sankonur ini. Karena mengingat burung sankonur ini memang kecerdasannya lumayan gitu. Oh, jadi bisa dilatih gitu ya Mas Angga ya? Benar, bisa Kalau dilatih. yang burung yang ada saat ini jenisnya jantan atau betina ini Mas Angga? Nah, kalau burung sankonur sendiri, kita biasanya bilang burung SC ya. Karena kalau kita penghobi burung biasanya sankonur kan kepanjangan ya, jadi singkat aja SC. Nah, SC ini kalau jenis kelaminnya seperti apa, itu sulit untuk dibedakan. Jadi kalau burung sankonur ini kita harus menentukan jantan betina itu harus DNA. Kenapa kok harus DNA? Karena jantan betina tidak ada bentuk morfologi khusus, bentuk fisik secara khusus untuk membedakan dia jantan atau betina. Jadi sama persis antara jantan dengan betina. Bentuk paruh, warna dan lain-lain. Kalau para peternak berarti akan kesusahan ya membedakan atau ada tip khusus dari para peternak SC ini Mas Angga yang Mas Angga tahu? Tidak ada, hanya DNA kalau itu. Ada DNA ya. Oke kalau gitu. Mas Angga ini kalau saya lihat dari bentuknya ini kan masih ukurannya apa nih? Relatif kecil, remaja atau sudah dewasa ini Mas Angga? Ini masih kecil karena terlihat dari warna punggung ya. Kalau kita perhatikan warna punggungnya ini, warna punggung ini kan masih hijau, kelihatan ya. Oh iya. Nah, dia kalau masih usia muda, dia itu warna punggung hijau. Nah, nanti masnya tuh lihat ya di punggung itu ada bercak-bercak kuning. Nah, ini sejak sudah mulai dia bermutasi. Oh. Jadi burung ini ada mutasi warna ya. Ketika di umur sekitar 4-5 bulan. Ya, ini kalau kita lihat sama-sama, ini di punggungnya ada bercak warna kuning ya Mas Angga ya? Nanti ketika usia mulai 8 bulan, dia sudah full di punggungnya ini kuning. Oh, akan berubah menjadi warna kuning? Ya, jadi yang bercak tadi akan merata seluruh punggungnya. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi ini bisa berubah warnanya jadi full kuning gitu ya Mas Angga ya? Ya, Ini masih ukuran masih kecil berarti ya? masih kecil. Ini kelahiran November tanggal 20. Jadi 20 November 2020 kemarin. Berarti kalau kita hitung sekarang ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April ini masih belum tanggal 20. Berarti April depan tanggal 20 ini usianya 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Baru 5 bulan aja udah sebesar ini ya? Iya. Kalau nanti dewasa berarti kandang ini bakal nggak cukup ya Mas Angga ya? Sebenarnya kalau dikatakan cukup ya cukup saja sih mas, karena kan burungnya nggak besar sekandang ya. Tapi kalau dikatakan nyaman, nah dia mungkin kurang nyaman. Oh gitu ya. Jadi Karena nanti kandangnya kandangnya- perlu di-upgrade gitu ya. Iya. Oke. Ini berarti sudah bisa skill apa aja tadi Mas Angga? Kalau ini alhamdulillah punya saya ini sudah skillnya free fly. Itu Mas Angga melatihnya berapa lama tuh? Dari burung ini nggak bisa punya skill, lalu kemudian bisa free fight itu berapa lama Mas Angga? Nah burung ini saya latih sejak saya dapat itu bulan
pokoknya ini ikut saya ini 3 bulan yang lalu. Berarti kalau kita flashback 3 bulan itu berarti sekitar Januari ya. Nah Januari berarti di saya tuh dia sudah sekitar usia 2 bulan. Nah sejak itulah saya dilatih. Karena ketika di owner yang lama, burung ini tidak terlatih sama sekali. Tidak Jadi punya skill gitu ya. Iya nggak ada skill. Cuma memang dia sudah jinak gitu aja sih. Tapi nggak ada skill sama sekali. Jadi saya mulai itu saya training terus sampai hari ini. Berarti sudah bisa free flight. Free flight itu artinya terbang bebas jauh gitu ya Mas Iya Angga ya? terbang bebas di luar ruangan. Oh. Biasanya ngelatih ini biasanya di sawah. Di sawah bisa Iya, bisa di terbang sawah. bebas ya. Kalau yang skill dasar dari burung SC ini apa Mas Angga? Yang biasanya orang-orang sebelum free flight itu ada apa dulu nih tahapannya? Nah, jadi sebenarnya untuk kita melatih jenis burung paruh bengkok ya atau burung parrot, ini kan ada di 2 kategori. Nah, kategori pertama yaitu untuk skill teknik bermain ya. Contoh ya, kadang ada yang naruh koin terus masukkan bola dalam keranjang seperti basket gitu ya. Nah, itu kategori yang pertama kayak gitu. Jadi permainan unik-unik seperti itu. Kategori yang kedua memang untuk dilatih ke free flight. Nah, jadi kita alokasikan kemana nih burung ini akan di training. Nah, atau mungkin untuk skill-skill yang permainan-permainan atau mungkin untuk di skill FF atau free flight. Nah, kalau saya karena ini burung saya suka FF, saya ngelatihnya di skill free fly-nya. Nah, jadi untuk tahap awal biasanya kita itu tidak ngelatih dulu, tapi kita ngelatih atau kita treatment atau training untuk bonding sama kita. Jadi itu yang paling dasar banget ya. Jadi, Paling dasar berarti bonding. Ya? Bonding dengan ownernya ya? Iya, bonding dengan owner. Oh, ada keterikatan gitu iya, ya? Karena kalau tidak ada bonding, itu kita ngelatih jenis apapun dia nggak akan bisa. Jadi dasar banget itu, basic banget itu adalah bonding. Jadi tahapan fundamental pertama itu di bondingnya. Jadi dari kita sudah bonding, kita sudah punya keterikatan dengan dia, kita bisa training apapun. Nah, mulai pertama kalau sudah bonding, baru kita beranjak ke FTM, fly to me. Jadi dari kandang ke kita itu langsung hingga ke kita gitu. Nah, dari kandang ke kita itu fly to me. Jadi cuma jarak mungkin hanya sekitar 50 cm. Oh, 1 meter. Sebelum akhirnya nanti free flight-nya. 2 meter. Nah, itu tahap awal. Jadi basicnya adalah fundamentalnya ini bonding. Kalau sudah baru dilatih dengan skill. Jadi sebenarnya bonding ini bukan termasuk skill. Kalau menurut saya ini memang basic banget. Jadi burung kita udah bonding dulu, baru kita ajarin FTM. Jadi skill pertama itu FTM, fly to me. Fly to me. Fly to me itu jaraknya nggak lebih dari semeter 2 meter gitu ya Mas Angga Iya. ya? Semeter 2 meter. Biasanya kalau kita bisa perpanjang sih 2-3 meter. Pokoknya Oh, dia, bertahap ya? Iya. Jadi fly to me, artian fly to me ini dia dari kandang menuju kita, itu aja, just it. Oh, Kalau jarak biasanya kita beri jarak juga, mungkin pertama 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai 5 meter. Nah, tapi tetap penamaannya tetap fly to me, jadi hanya terbang satu arah aja dari kandang menuju kita, itu aja. Itu namanya fly to me. setelah fly to me berhasil, beberapa tahapan berikutnya baru bisa free flight gitu Mas Angga? Belum. Atau seperti apa? Belum. Jadi Oh, ada tahapan lagi ada berarti tahapan ya? lagi. Gimana itu Mas Jadi Angga? ya habis FTM atau fly to me kita ngajarin dengan bunyi fluid ini. Makanya saya ada di layar saya ada fluid ini ya. Oh, ada Jadi fluid. ini ada fungsinya. Jadi ketika sudah FTM ya kita ngajarin dengan bunyi fluid. Ini fungsinya apa? Bunyi fluid ini. Nah sebenarnya saya ngajarin pengenalan bunyi fluid ini sejak dia FTM. Jadi ketika FTM kita sudah membiasakan dia dengan training bunyi. Kenapa kok saya harus mentraining dia dengan bunyi fluid? Karena harapannya nanti ketika dia itu FF ya, free fly di langit, jarak jangkauan suara saya tidak akan lebih mungkin 10 meter, 20 meter udah nggak terdengar dengan dia. Tapi kalau ini dia masih terdengar karena frekuensinya sama, frekuensinya tinggi. Nah, jadi bisa terdengar dengan cukup bagus. Karena kalau saya ngomong, contoh saya bilang ini kan namanya dia tempe ya. Tempe. Iya. Nama dia tempe. Oh ya. iya tempe. Nah, saya contoh manggil tempe gitu ya. Itu frekuensi saya mungkin berubah-berubah. Nah, sedangkan fluid bunyi ini akan tetap sama. Nah, itu fungsinya menyamakan frekuensi ini tadi.
Jadi kalau frekuensinya sama, dia pengenalan juga cepat gitu. Nah, jadi fungsinya fluid ini adalah harapannya ketika FF di langit dengan jarak yang cukup signifikan, mungkin jarak terbang 100 meter, 200 meter, dia dengan fluid ini harapannya dia bisa kembali ke kita gitu. Nah, jadi itu sih fungsinya fluid. Oke, kalau gitu. Berarti ini kita langsung lihat dulu ya Mas Angga ya. Sebelum nanti kita mau keluar, kita lihat dulu nih kalau Fly to Me itu seperti apa konsepnya. Oke, siap. Oh iya, tadi belum tak lanjutkan. Gimana? Tahap-tahapnya tadi ya. Oh, tahapnya masih ada Mas Angga nih. Tadi dari FTM. Oh, masih ada tahapannya. Dari Oke, FTM, terus pengenalan fluid ya, terus bumerang. Jadi Bumerang. bumerang itu kalau masnya tahu bumerang itu kan kita lempar, Kembali melingkar, lagi. balik lagi. Nah, Oke. itu bumerang. Oh, itu Jadi, bumerang. teknik bumerang dalam ruangan. Jadi kita lempar, dia terbang, melingkar ke kita, melingkar ke arah berlawanan dengan kita, terus menuju ke kita lagi. Itu namanya teknik bumerang. Bumerang. Kalau bumerang itu sudah lancar di indoor, dia sudah pengenalan fluid di. Kalau pengenalan fluid tadi ya di kandang, di fluid dipanggil datang kita, terus bumerang indoor udah lancar, lakukan terus menerus, barulah kita bisa bumerang di luar ruangan. Bumerang di luar ruangan mungkin cuma jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter ya radius bumerangannya ini ya, bumerang atau lingkarnya ini. Nah, nanti kalau sudah selesai itu baru bisa kita FF di langit. Oh, jadi seperti itu ya tahapannya. Berarti ada 3 tahapan ya Mas Angga ya. 3 tahapan. Fly to Me, bumerang, lalu kemudian baru bisa free flight. Iya. Dan yang perlu digarisbawahi yang paling penting adalah menyamakan frekuensi peluitnya tadi Mas Angga Iya, ya. jadi ini biar sama aja. Jadi kalau kita manggil tempe kan frekuensinya mungkin nggak sama kan. Suaranya Iya, berbeda-beda. suaranya, iya. Apalagi kalau kita lagi teriak gitu kan Iya, berbeda ya. apalagi- Tempe nah, gitu ya. apalagi kita lagi sedang pilek ya kan. Nah, gitu kan. Jadi peluit ini fungsinya seperti itu. Oke kalau gitu. Berarti tahapan pertama kita praktekkan dulu ya Mas Angga ya. Oke, boleh, Kita boleh. akan coba untuk Fly to Me atau Fly to terbang ke Mas Angga gitu ya. Iya. Dari kandang, burung ini nanti dari kandang akan terbang ke Mas Angga. Dipanggil atau harus ada iming-iming makanannya Mas Angga? Ini sebenarnya kalau tempenya sudah terlatih ya karena dia sudah FF juga kan. Ini dia saya buka kandang aja pasti ke saya. Oke, coba kita lihat sama-sama ya. Silakan Mas Angga, kita penasaran nih. Ini nggak gigit ya Mas Angga ya? Enggak loh. Kalau ke saya enggak gitu. Oke, ini kandangnya udah dibuka ya. Kameranya Abah biarin diem aja, biar burungnya nggak takut. Nggak perlu dipanggil gitu ya Mas Angga ya? Nggak perlu sebenarnya, cuma ini kan jarak saya terlalu dekat sama dia. Jadi dia itu sudah dalam ranah perlindungan saya. Oh. Artinya apa? Ketika burung dekat saya, dia sudah merasa nyaman. Jadi dia tidak perlu ke saya pun dia sudah nyaman. Sudah merasa nyaman. Iya, kalau tangan saya ajukan ke dia pasti langsung ke tangan saya. Cuma kalau pengennya Fly to Me itu jaraknya harus lebih jauh dari ini. Agak jauh. Karena burung itu kan ketika dengan kita adanya kita dia kan merasa nyaman. Iya. Jadi ini saya jarak sekitar 30 cm ya ini ya. Ini kan mau ke saya nih. Jarak 30 cm dia sudah punya seperti lingkaran apa ya, perlindungan atau teritori bahwa oh saya di dekat majikan saya. Oh saya di dekat teman saya. Kalau ini kan saya anggap teman. Jadi dia udah merasa nyaman. Kalau ini sudah kandang ini saya agak jauhkan, dia pasti ke saya. Oh gitu ya Mas Angga ya. Coba sekarang Itu Abang mau uniknya. jauhin dikit ya kandangnya ya. Kita lihat ya. Masih terlihat nggak? Wah iya beneran. Iya ya, kandangnya dijauhin, burungnya langsung terbang ke sana. Abah kan orang asing di sini ya. Abah pegang kandangnya ini, kita jauhin. Takut kalau burung ini Abah bawa pulang gitu ya. Otomatis langsung terbang ke Mas Angga. Iya ternyata terbukti ya. Berarti ini yang namanya tadi bonding itu Mas Angga Bonding. ya. Caranya untuk bisa bonding gimana sih Mas Angga? Bisa sampai seperti itu? Nah, caranya paling dasar itu ya, yaitu hand feed. Jadi hand feed ini makan selalu dari tangan kita. Jadi ketika saya beli burung ini sekitar 2 bulan, itu makan selalu dari saya. Nah, jadi di kandang seperti ini saya nggak ngasih makan. Nah itu cek aja makanannya nggak ada. Oh ini hanya disediakan minum, Minum aja ya aja. Mas Angga ya? Jadi hanya minum aja, makan dia selalu dari saya. Mulai dari bubur ya, sampai kuaci seperti ini. Nah ini biji kuaci. Nah Seperti apa itu Mas Angga? Oh biji kuaci yang biasa kita makan biasanya itu. ya. Oh ini makanan utamanya ya Mas Angga ya? Iya, banyak. Soalnya dia kan suka biji karena dia udah lumayan remaja lah ya. Tapi masih kecil, dia masih muda.
Jadi mulai bubur sampai kuaci seperti ini selalu dari tangan saya. Jadi dia sudah terbiasa dan dia bisa bonding gitu ya, seperti yang dipraktekkan tadi. Nah ini lagi makan. Oh ini lagi makan kuaci ya, kita lihat sama-sama ya. Ini tak pindah ke jari saya dulu aja. Nah ini ya, coba kita kasih makan ya. Nah ini makan. Jadi selalu makan melalui saya gitu, lewat tangan saya. Akhirnya dia trust dengan owner. Dia nyaman dengan saya, dengan ownernya. Jadi bonding banget. Jadi kunci utama dari bonding ini handfeed. Setelah itu handfeed, setiap hari minimal kita sisihkan waktu 10 menit untuk dia ngajak dia main. Untuk ngajak bermain Iya, ya. ngajak main. Ya sekedar main, mungkin biasanya saya nonton TV gitu ya. Tak ajak nonton TV. Ya pokoknya kan diajak main aja dilus-lus kayak gini. Nah, terus makan lalu dari kita. Jadi ada training khusus untuk ngasih makan, ada training khusus untuk ngajak main. Jadi hanya ngajak main, bukan karena makan. Nah ini yang paling penting. Jadi kadang owner itu malas ngajak main ya, jadi keterikatan bondingnya kurang kuat. Kalau kuat atau dia sering ngajak main ya nanti seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi dia ngerasa bebas ya, mau ke tangan, mau ke pundak, Iya, mau suka ke kepala. di pundak ini, bebas malah ya. kalau di pundak ini kalau tak pegang nggak mau sini bersembunyi di punggung ya kan. Oh iya, benar. Dia paling nyaman di pundak. Waduh, namanya tadi. Ini berarti kalau orang lain yang nggak kenal sama dia, ini nggak bakal mau dipegang ya Mas Angga ya? Mau sih, cuma ya apa namanya, dia mainnya gigit-gigit, mungkin orang lain mungkin nggak terbiasa dengan gigitan. Kaget mungkin ya? Iya, sakit mungkin. Tapi kalau orang lain megang di dekat saya seperti ini, dia mungkin mau Mas ya. Tapi kalau orang lain itu terus ganti jarak ya, maksudnya menjauh dari saya, dia pasti akan ke saya. Oh, seperti itu ya. Ini yang namanya tadi fly to me ya Mas Angga ya? Iya, dari kandang ke saya, dari jarak mulai 50 cm, 1 meter sampai seterusnya. Oke. Kalau bumerang seperti apa nih Mas Angga? Kalau bumerang ya ini dilempar ini ya, dilempar terus kembali, itu sebenarnya teknik bumerang. Nah ini lempar, tempe. Nah, Wah iya kembali dia. terbang. Tadi ada di belakangnya Abah ya. Abah nggak lihat ke belakang karena kameranya kan pakai tripod berdiri ya. Jadi tadi ketika dilempar ada di belakangnya Abah berputar-putar lalu kembali lagi ke Mas Angga. Keren ya. Ya, Coba sekarang mau berdiri gini Mas Angga. Pak ya. Coba. Wah. Kekecilan ya. Nah ini dilakukan terus training seperti ini itu beberapa kali ya, setiap hari dilakukan seperti itu untuk membiasakan dia terbang bumerang seperti ini. Nah ini bumerang, jadi dilempar yang balik tempe. Nah itu tuh kipas angin. Tempe. Dia juga nyaman di kipas angin, sering main di situ soalnya. Tempe sini. Oh terbiasa nongkrong di sana ya. Tempe. Dia nyaman di situ soalnya. Tempe. Wah, pergi. Wah, itu dia kembali lagi ternyata. Nah, waduh, bumerang sama fly to me. Ini tadi sudah 2 kita praktekkan ya. Nanti kita akan lihat ketika ini di luar seperti apa. Oke, kalau gitu Mas Angga, dari 2 tahapan ini sudah selesai semua. Ternyata dari tadi kalau kita ambil kesimpulan berarti yang pertama harus bonding terlebih dahulu ya. Iya. Habis bonding lalu kemudian diajari fly to me ya, terbang dari kandang menuju ke Mas Angga, terus dilatih terus bumerang ya Mas Angga ya. Bumerang. Dilempar kecil-kecilan lalu kemudian dia akan kembali lagi. Seperti itu terus ya dilatih Iya, Mas benar. Angga. Terus Baru kemudian kita akan keluar ruangan
untuk praktek yang namanya free flight atau terbang bebas gitu ya Mas Angga ya. Oke Mas Angga, kita akan free flight saat ini. Wah, ini burung-burungnya tadi ya. Ini tempat khususnya pesan atau ada beli seperti ini Mas Angga? Pesan. Oh, harus pesan ya. Custom. Biar lebih keren bawahnya ya Mas Angga ya. Mantap. Biar ada ini. Wih. Itu ada di depannya ada apa ini Mas Angga? Iya, ada SC apa? Kita mau lepasin di sawah sini ya, free flight-nya ya. Kita lihat sama-sama nanti ada di sini. Oke, jadi kita sekarang sudah ada di tengah sawah. Wih, sama Mas Angga. Mas Angga, Ya, kenapa Mas Angga pakai ganti baju segala Mas Angga? Tadi perasaan warnanya hitam deh. hitam ya. Ini sekarang ganti warna Merah. merah. Kenapa Ya. Mas Angga? Jadi tadi ada yang ketinggalan informasinya ya. Jadi burung ini kalau kita mau terbangkan ke alam bebas seperti ini atau free fly, kita harus juga mengenalkan dia dengan pointer. Nah, jadi sedini mungkin waktu saya ngasih makan, terus belajaran skill mulai FTM, bumerang itu saya selalu pakai warna satu yaitu merah. Nah, warna merah seperti ini itu pointer burung-burung saya memang saya kasih warna merah. Jadi harapannya ketika dia terbang di langit dia bisa ngelihat warna baju saya. Oke. Nah, jadi dia selain warna selain bunyi peluit, dia juga harus pakai warna. Jadi burung parrot atau burung paruh bengkok ketika kita belajari atau training free fly, kita harus pakai pointer warna yang satu. Kalau merah ya merah, hijau ya hijau, biru ya biru kayak gitu. Oke, jadi ini alasannya Mas Angga ganti baju tadi ya. Oke, Mas Angga, kalau gitu langsung aja nih, kita langsung free flight. Tempe, sini. Tempe. Tempe. Ini tempe kepanasan mungkin ya, teman-teman. SC, kita coba ya. Oke. Ayo, kamu udah lama nggak terbang. Terbang panas-panas. Oke. 1, 2, go. Woi. Wah, itu. Wah, ini ada di Aba nih. Ya, mungkin agak panas ya, jadi terbangnya nggak jauh ya. Iya. Tempe, tempe, Woi, ngerespon panggilan. go. Keren ya. Jadi memang lagi cuaca lagi memang terik ya, panas ya. Jadi terbangnya nggak terlalu nggak terlalu jauh. Terbangnya nggak bisa terlalu jauh karena Ya. cuacanya lagi panas banget ya Terik saat banget. ini. Jadi kita cukup bisa membuktikan dengan dia free flight tadi diterbangin bebas. Mas Angga lari seperti apa, dia tetap kembali gitu ya Mas Angga ya. Yes, kita coba sekali lagi ya. Iya, kita coba sekali lagi nih. Ya, tempe, go, go. Wih, Mas Angga dikejar ya. Ya gitu ya. Ini Oke. mungkin karena panas jadi cuacanya. Nah, dia mangap-mangap gitu ya. Oke, dia udah kelelahan ya, kasihan ya, cuacanya panas banget di sini sekarang. Jadi mendingan kita cukupi dulu ya Mas Angga ya. Nanti Jadi next time kita akan coba yang lebih jauh lagi. Ya, kalau bagusnya waktu pagi atau sore. Bagusnya pagi atau sore ya. Oh ya Mas Angga, untuk harga pasaran burung seperti ini yang udah punya skill berapa nih Mas Angga nih? Kalau yang udah punya skill sekitar 3,5. 3,5 jutaan ya Mas Angga ya. Kalau yang masih jadi bahan sebelum punya skill? Kalau babyan harga sekitar 3 juta. 3 jutaan ya Mas Angga ya. Selisih sedikit ya Mas Angga ya. Yes. Oke, kalau gitu Mas Angga, kalau pengen tahu informasi lebih lengkap, caranya dibikin bonding sampai dengan terbang free flight seperti ini, Mas Angga bisa dilihat di channelnya YouTube-nya apa nih Mas Angga? Nah, channel saya itu Venom Gallery. Yang ada di tadi yang Oh, di wadah ini tadi ya, itu ya channelnya Mas Angga ya. Nih. Semuanya klik Venom Gallery. Di situ dibahas kupas tuntas tentang
SC ini lengkap ya Mas Angga mulai ya. Dari cara melolo, cara ngelatih mulai bonding, gimana caranya dia cepat bonding, sampai FTM, sampai free fly seperti ini. Oke kalau gitu. Makasih Mas Angga. Bye bye.